Halo anak-anak, kembali lagi kita dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anakku, baik yang di rumah maupun ada yang di ruang Zoom, kali ini kita akan melanjutkan bahwasannya kita itu tidak hanya melestarikan hewan liar saja anak-anak, tapi kita juga harus melestarikan, memelihara hewan peliharaan kita yang ada di rumah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan beberapa kewajiban. Nah, sekarang kita lihat dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan kita. Yang pertama, kewajiban kita adalah harus memberi makan dan minum hewan peliharaan kita. Dampaknya apa bagi hewan tersebut? Hewan menjadi sehat, lucu, dan juga menjadi gemuk. Kemudian dampak bagi lingkungannya, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran kemana-mana. Jadi aman lingkungan kalian. Tidak ada hewan yang mencuri makanan kalian, mengambil makanan di rumah kalian. Karena hewan tadi sudah kalian beri makan. Jangan sampai lupa ya, harus diberi makan. Yang kedua, kita memiliki kewajiban untuk memandikan hewan peliharaan, membersihkan kandangnya secara teratur dan berkala. Kalian jangan sampai lupa 1 bulan kandangnya baru dibersihkan. Kasihan ya, karena itu selain jorok juga bisa menyebabkan hewan menjadi kotor. Nah, jika kita melakukan memandikan hewan tadi dengan teratur, kemudian kita juga membersihkan kandangnya, maka dampak bagi hewan kita apa? Hewan menjadi, ayo, kalau kita memandikan berarti dampak bagi hewannya apa anak-anak? Hewan menjadi sehat. Hewan menjadi sehat, hewan menjadi bersih. Betul sekali. Iya. Kemudian untuk lingkungan dampaknya apa? Kalau kita selalu memandikan hewan, menjadi bersih lingkungannya. Kemudian lingkungan juga tidak akan terganggu oleh bau-bau yang tidak sedap. Ya, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan hewan, kebersihan kandangnya juga. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap hewan adalah mengobati ketika sakit dan bila perlu diberi vaksin. Jadi vaksin itu tidak hanya diberikan kepada kita manusia, tapi hewan juga butuh. Gunanya untuk apa? Supaya mencegah mereka dari berbagai macam penyakit. Nah, dampaknya supaya hewan menjadi sehat, tidak tertular oleh penyakit-penyakit yang menular. Kemudian untuk dampak lingkungannya sama, terhindar dari penyakit yang menular seperti rabies dan lain-lain. Kewajiban yang selanjutnya adalah memberi kasih sayang. Jadi yang diberi kasih sayang tidak hanya anak-anak saja, orang tua saja, manusia saja, tapi hewan juga perlu diberi kasih sayang. Caranya bagaimana? Kalau kamu punya kucing di rumah, kamu bisa mengelus-elus bulunya, mengajak dia bermain, mengajak dia berbicara, boleh. Supaya apa? Supaya hewan menjadi penurut. Nah, kamu tidak lagi dicakar-cakar. Kalau misalnya hewan itu diberi kasih sayang, maka dia akan bisa merasakan kasih sayang itu. Ya, dia menjadi nyaman bersama kalian. Kemudian dampak bagi lingkungannya adalah lingkungan menjadi nyaman. Nah, tidak ada lagi hewan yang mengejar-ngejar manusia atau mengejar tetanggamu, mengejar adikmu. Kalau dia sudah menurut, maka hewan tersebut merasa nyaman. Jadi, berikan kasih sayang kepada hewan peliharaanmu. Kalau kalian sudah ingin memiliki peliharaan atau sudah memutuskan memiliki hewan peliharaan, maka kalian harus tahu anak-anak konsekuensinya. Yang pertama tadi harus memberi apa, Cantika? Ya anak-anak, memberi makan dan minum, ojo lali rek, minumnya juga ya. Jadi harus memberi makan dan minum. Yang kedua, apa tadi Arfa? Memandikan hewan peliharaan. Membersihkan atau memandikan hewan peliharaan. Oke. Kemudian selanjutnya Naifa ya, Naifa. Untuk selanjutnya yang ketiga tadi kewajibannya apa nak? Mengobati
mengobati hewan ketika sakit dan memberi vaksin. Dan yang terakhir, apa Cinta? Memberi kasih sayang. Oke, 100. Bagus sekali, pinter sekali anak-anaknya Bu Guru. Anak-anak tidak hanya yang dari SDN Kedung Coek ya, tapi anak-anak seluruh Surabaya pasti hebat-hebat dan bisa tadi ikut menjawab. Oke, sampailah kita anak-anak pada kesimpulan pagi hari ini. Apa saja tadi yang kita pelajari? Yang pertama, perburuan hewan liar itu menyebabkan hewan menjadi punah dan kerusakan lingkungan. Bahkan bisa merusak ekosistem, merusak tatanan, ya. Itu nanti juga akan mengakibatkan kekacauan pada kehidupan kita. Selanjutnya, beberapa orang yang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Tadi untuk jadikan pakaian, untuk diambil dagingnya, diambil gadingnya, diambil culanya. Kemudian ada juga yang digunakan untuk upacara adat. Nah, yang terakhir adalah dengan alasan apapun perburuan hewan liar itu tidak dibenarkan. Jadi jangan kalian melakukan perburuan hewan secara liar. Terakhir, sekarang adalah tugas untuk kalian di rumah. Perhatikan gambar ini. Nah, pertanyaan yang pertama, setujukah kamu dengan gambar di atas? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan dampak bagi lingkungannya. Yang ketiga, jelaskan dampak bagi orang lain. Yang keempat, apakah kegiatan di atas melanggar hak orang lain? Mengapa? Dan yang terakhir, tuliskan saranmu. Nah, anak-anak, tanpa terasa 30 menit kita sudah bersama. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kalian dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lain waktu ya. Kita bertemu lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.